Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Demikianlah bunyinya. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikiran, mengertinya dengan benar, dan melakukannya dalam keseharian dengan baik. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita baca pada Mazmur 119 ini, selalu menekankan kata-kata yang penting berkaitan dengan firman Tuhan, dengan suatu penyataan yang ditegaskan dan dijelaskan mengenai fungsi, manfaat, dan kekuatan dari firman Tuhan. Ada pembagian pengertian yang diungkapkan mengenai apa yang disampaikan Tuhan dengan kata-kata yang berbeda tapi maknanya hampir sama. Seperti peringatanmu, firmanmu, perintahmu, janjimu, titahmu, ketetapanmu, Tauratmu. Setidaknya ada 7 kata-kata itu yang senantiasa dituliskan berkaitan dengan apa manfaat, maknanya, dan segala pengertian yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia dan apa yang manusia, khususnya orang percaya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Di sini misalnya dikatakan dari ayat 129, firman-Mu atau peringatanmu ajaib, memberi terang. Firman-Mu didambakan dan diminta untuk menguasai hati. Firman-Mu berkuasa karena ada janji Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, tentu ini menjadi bermanfaat bagi kita. Mari kita lihat, kita pelajari apa yang tertulis tersebut. Mazmur 119 ayat 129 sampai 136 ini merupakan bagian yang memperlihatkan keheranan dan kerinduan mendalam terhadap firman Allah. Pemazmur membuka dengan pernyataan, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memeliharanya. Secara biblika ayat ini menegaskan bahwa firman bukan sekedar kumpulan hukum, melainkan penyataan ilahi yang mengandung kuasa dan keindahan rohani. Ayat 130 menambahkan, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Kebenaran Allah ini bersifat revelasional, yang menerangi kegelapan batin manusia. Pemazmur merespon dengan haus rohani. Mulutku buka, ku lebar-lebar, sebab aku merindukan perintah-perintahmu. Jadi, secara biblika, bagian ini menggambarkan relasi dinamis antara wahyu Allah dan respon manusia yang tunduk dan lapar akan firman Tuhan. Menurut Louis Berkhof, dalam buku Sistematik Teologi, firman Allah berfungsi sebagai sarana utama dalam revelatio spesialis, wahyu khusus, yang menuntun manusia kepada keselamatan dan ketaatan. Berkhof melihat ayat 129 sampai 131 sebagai bukti bahwa pemazmur mengalami transformasi rohani melalui firman Tuhan. Berkhof juga menegaskan bahwa keajaiban firman terletak pada kuasanya mengubah hati manusia yang berdosa menjadi tunduk dan beriman. Firman Allah, tulis Berkhof, bukan hanya menyatakan kebenaran, tetapi juga memberi daya hidup kepada jiwa yang mati. Bagi Berkhof,
Keterbukaan hati pemazmur menunjukkan karya anugerah yang melampaui kemampuan manusia untuk memahami Allah. Dengan demikian, keheranan terhadap firman Allah adalah buah regenerasi atau kelahiran baru, bukan sekedar respon emosional terhadap kebenaran intelektual. Sementara itu, Herman Bavinck dalam bukunya Reformed Dogmatics melihat keajaiban firman Allah sebagai manifestasi keindahan ilahi dalam wahyu. Bavinck menafsirkan ayat 129-131 sebagai perjumpaan antara kebenaran dan keindahan ilahi, di mana pemazmur bukan hanya mempelajari hukum Tuhan, tetapi terpesona oleh kemuliaannya. Bavinck menulis, dalam wahyu Allah, kebenaran tidak kering, ia indah, karena memantulkan kepribadian Allah sendiri. Dengan demikian, cinta pemazmur terhadap firman Tuhan adalah respons dari hati yang mengalami kemuliaan Allah melalui hukumnya. Bavinck menekankan bahwa pengalaman spiritual seperti ini menjadi dasar devosi sejati. Pengenalan akan Allah tidak terhenti pada pengertian, tetapi mengalir menjadi kasih dan penyembahan. Sementara John Piper dalam buku teologinya tentang Christian Hedonism menafsirkan Mazmur 119 ayat 129-131 sebagai ungkapan kerinduan terhadap Allah sendiri yang hadir melalui firman-Nya. Bagi Piper, membuka mulut lebar-lebar adalah metafora dari jiwa yang haus akan kehadiran Tuhan. Piper menulis, ketaatan bukanlah beban, tetapi ekspresi sukacita tertinggi ketika hati dipuaskan oleh Allah. Firman Allah bukan hanya mengajar, tetapi menghidupkan sukacita yang sejati. Dengan demikian, devosi pemazmur menunjukkan dinamika rohani di mana ketaatan kepada hukum Tuhan menjadi sarana kenikmatan rohani tertinggi. Piper menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada keadaan lahiriah, melainkan dalam kenikmatan menikmati kehadiran Allah yang diungkapkan melalui firman-Nya. Ayat 132-134 menampilkan permohonan agar Allah memandang dan memperlakukan pemazmur dengan kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku seperti sepatutnya orang yang mencintai namamu. Permohonan ini akan disebut sebagai gratia coverans, kasih karunia yang memampukan manusia menaati firman Tuhan. Relasi ini sebagai persekutuan perjanjian, covenantal communion, di mana Allah bertindak dan manusia menanggapi. Unsur devosionalnya, kasih setia Allah adalah sumber kekuatan bagi jiwa yang ingin hidup kudus. Bebaskanlah aku dari penindasan manusia supaya aku berpegang pada cita-citamu. Ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan sejati bukanlah bebas dari hukum, melainkan bebas untuk taat. Pada ayat terakhir dituliskan, air mataku bercucuran karena orang tidak berpegang pada Tauratmu, mencerminkan kedalaman spiritual pemazmur. Sebagai buah kasih kepada Allah dan umat manusia yang berdosa, sebuah kesedihan kudus yang timbul dari pengenalan akan kekudusan Allah. Air mata ini sebagai tanda hati yang sudah diperbaharui oleh anugerah, hati yang ikut merasakan kesedihan Allah terhadap dosa dunia. Air mata ini adalah bentuk tertinggi dari sukacita rohani, bukan karena kesedihan itu sendiri, tetapi karena hati yang mencintai Allah tidak tahan melihat namanya dihina. Dengan demikian, pemazmur menjadi contoh devosi yang penuh kasih dan kebenaran. Ia menangis bukan untuk diri sendiri, melainkan karena cintanya terhadap kemuliaan Allah. Secara keseluruhan, dari Mazmur 119 sampai 129 ayat sampai 136, sebagai gambaran hubungan yang utuh antara wahyu Allah, keindahan ilahi, dan sukacita dalam Allah. Firman Tuhan bukan hanya objek studi, melainkan sarana persekutuan dan kenikmatan rohani. Ketaatan lahir dari kasih, dan kasih itu berakar pada anugerah. Pemazmur menunjukkan bagaimana hati yang diubah oleh firman Tuhan akan mengekspresikan kekaguman, kehausan, dan kesedihan suci terhadap dosa. Maka pada bagian ini ditegaskan bahwa wahyu Allah menuntun manusia untuk mengenal, mengasihi, dan menikmati Allah dalam kebenaran dan kekudusannya. Dalam konteks tersebut, di masa kini, ada banyak orang kehilangan rasa hormat terhadap kebenaran. Mazmur 119 ayat 129-136 memanggil saya dan saudara untuk kembali mengagumi firman Tuhan sebagai sumber kehidupan dan moralitas. Kita harus menumbuhkan spiritualitas yang tidak berhenti pada intelektualitas, tetapi berakar pada kehausan akan kebenaran ilahi. Di tengah derasnya arus relativisme,
Orang percaya menghidupi devosi seperti pemazmur, mencintai firman Tuhan, haus akan kebenaran, dan berduka ketika hukum Allah diabaikan dalam masyarakat. Kiranya saya dan saudara dipenuhi dengan kasih terhadap firman Tuhan. Kiranya kita mengalami dan melakukan satu gerakan pembaruan rohani yang kita mulai bersama saudara, di keluarga, di gereja, di masyarakat, di ruangan publik, yang menjadikan keadilan, kasih, dan kebenaran sebagai ciri iman orang-orang Kristen dimanapun berada. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, dan damai sejahtera Tuhan memerintah hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.